Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas tim based project. Tim based project sebagaimana yang telah saya sampaikan di pertemuan awal minggu lalu. Ini merupakan deskripsi mata kuliah dan juga capaian pembelajaran mata kuliah. Teman-teman bisa lihat secara detail di rencana pembelajaran semester. Oke. Nah, sedangkan kalau ini adalah penjelasan selama satu semester ini kita terdiri dari 16 kali sesi pertemuan. Ya, untuk sesi pertama sudah kita awali dengan pendahuluan minggu lalu. Pada sesi kedua, teman-teman akan diberikan materi, sudah diberikan materi dan juga diminta untuk melakukan pembagian kelompok. Setelah kelompok terbentuk dan Anda sudah menyaksikan video penjelasan tugas ini, silakan Anda menyusun rencana kerja tugas kelompok, terdiri dari sesi kedua, sesi kedua untuk mempersiapkan rencana kerja, kemudian sesi ketiga sampai dengan sesi ke-15. Tentu juga disertai dengan hasil diskusi kelompok berkaitan dengan tema dan produk karya ilmiah yang akan dihasilkan. Oke, pada sesi ketiga sampai sesi ketujuh, Anda juga akan diberikan materi sesuai dengan RPS. Kemudian ada beberapa sesi yang Anda diberikan tugas, baik secara terstruktur ataupun mandiri. Kemudian setiap sesi, dari sesi ketiga sampai ke sesi ketujuh, nanti dilanjutkan juga sesi ke-9 sampai sesi ke-15, Anda diminta untuk menyampaikan laporan progres kelompok, berdasarkan rencana kerja yang telah Anda persiapkan dan dikumpulkan di sesi ketiga, Nah, namun di sesi-sesi tersebut silakan Anda melakukan diskusi kelompok secara mandiri, di luar jam perkuliahan. Nanti di sesi ke-8 ini merupakan sesi ujian tengah semester. Nah, penilaian ujian tengah semester ini berbasis pada materi dasar hukum administrasi negara, dan juga kasus-kasus HAN berdasarkan tema yang kelompok Anda tentukan, yang terkait dengan tema yang Anda tentukan, dan sistem penilaiannya adalah individu. Nanti bagaimana proses atau mekanisme UTS-nya akan saya informasikan lebih lanjut. Kemudian di sesi ke-16 ini ada sesi UAS, di mana sesi ke-16 ini adalah penilaian dari hasil karya, baik karya ilmiah maupun karya seni yang kelompok Anda hasilkan berdasarkan tema yang telah Anda tentukan. Oke. Nah, pada penilaian UAS ini sistem penilaiannya ada dua komponen, yaitu kelompok dan individu. Kelompok dan individu. Jadi kalau misalnya ada anggota kelompok yang tidak aktif, mohon diinformasikan. Oleh karena itu setiap sesi juga saya akan meminta kendalanya apa, kemudian solusi yang kelompok Anda hasilkan itu apa. Nah, itu akan saya tanyakan setiap sesinya, baik melalui GCR ataupun ketika kita menggunakan Zoom. Oke. Nah, ini tahapan pengerjaan tugas kelompok sebagai tugas akhir mata kuliah. Jadi di sesi kedua tadi sudah pembentukan kelompok, kemudian juga sesi ketiga, sesi kedua dan sesi ketiga silakan Anda menyusun atau mendiskusikan tema permasalahan, produk yang akan dihasilkan atau hasil karya yang dihasilkan, kemudian rencana kerja kelompok Anda. Terus diinformasikan kepada saya setiap format rencana kerja akan saya siapkan di Google Classroom. Jadi Anda tinggal mengisi, Nah, rencana kerja itu tadi sebagaimana yang saya sampaikan dipersiapkan dari sesi kedua sampai sesi ke-15 Jadi kan karena kita sudah mulai di sesi kedua, jadi silakan disiapkan dari sesi kedua sampai ke sesi 15. Sesi kedua diisi dengan penyusunan rencana kerja, penyusunan rencana kerja. Kemudian sesi ke-8 ini sesi UTS tadi sudah saya jelaskan. Kemudian sesi ke-15 dan 16 ini kita persiapkan untuk mempersiapkan hasil karya teman-teman, Apakah di sesi ke-15 itu perlu ada gladi resik? Nanti kita sepakati. Jadi dari hasil karya yang sudah disiapkan silakan dipresentasikan di sesi ke-15. Kemudian kalau ada tambahan
ya atau masukan gitu ya, itu bisa disempurnakan. Jadi hasil karya teman-teman bisa disempurnakan kembali dan dipresentasikan di sesi ke-16. Tuh, jadi penilaian di sesi ke-16 ya. Kalau gladi resik itu belum ada sesi penilaian. Kemudian ini bentuk luaran tugas kelompok selain yang ada di slide ini, silakan Anda tentukan dan nanti diinformasikan di progres kelompok ya. Jadi boleh selain poin-poin yang ada di slide ini ya, silakan disepakati bersama di kelompoknya. Temanya apa, Bu? Nah, temanya itu berdasarkan bahan kajian yang ada di RPS. Ada 11 bahan kajian, silakan Anda pilih. Ya, setiap satu bahan kajian itu tidak boleh ada 2 kelompok. Jadi satu kelompok itu akan membahas satu tema atau satu bahan kajian. Misalnya kelompok 1 itu sudah memilih birokrasi, kelompok selanjutnya tidak boleh memilih birokrasi kembali. Silakan pilih tema yang lain ya. Nah, ini adalah tema, artinya Anda bisa mengerucutkan kembali fokus pembahasan di tugas kelompok Anda. Misalnya terkait birokrasi, Anda akan membuat sejarah birokrasi dari dunia sampai nasional misalnya. Ya, itu dipersilakan. Jadi silakan ditentukan spesifiknya kembali dari tema ini. Gitu ya. Atau misalnya contohnya tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Anda menjelaskan misalnya seperangkat aturan yang membahas mengenai AUPB dan juga implementasinya dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi kependudukan misalnya. Nah, itu hal yang menarik juga. Jadi silakan didiskusikan ya lebih spesifiknya. Kemudian ini adalah instruksi pada sesi ini. Anda sudah membentuk kelompok, kemudian selanjutnya Anda silakan mendiskusikan tema kelompok dan membuat rencana kerja. Gitu ya. Oke. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan disampaikan atau ditanyakan di Google Classroom ataupun WhatsApp group gitu. Ya, atau misal ada yang sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu, silakan informasi kepada teman-temannya ya. Oke, terima kasih. Semoga sukses ya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.